Kenapa usia 30 tahun dianggap tua di dunia kerja di Indonesia? Pemirsa, seorang pemuda dari Bekasi, Jawa Barat menggugat Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini terkait dengan pasal yang dianggap memicu pemberi kerja memberikan syarat diskriminatif seperti usia dan pengalaman kerja. Seorang warga Bekasi mengajukan gugatan uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan terkait pasal tersebut. Bayangkan, kamu sudah berusia 30 tahun, di usia seharusnya seorang memulai berada di titik paling matang dalam hidupnya. Sudah punya pengalaman, sudah tahu apa yang ingin dikerjakan, sudah lebih mampu mengendalikan emosi, dan mungkin sudah bertahun-tahun membangun kemampuan profesionalismenya. Tapi anehnya nih, ketika orang berusia 30 tahun mencoba mencari pekerjaan baru di Indonesia, justru muncul masalah yang cukup menyakitkan. Maaf, maksimal usia 27 tahun. Yuk, mari kita bahas fenomena ini. Batas usia 27 tahun, batas usia maksimal 30 tahun, dan yang paling ironis, kadang seseorang baru berusia 30 tahun tapi sudah dianggap terlalu tua untuk memulai kembali berkarir. Pertanyaannya, kenapa dunia kerja di Indonesia begitu terobsesi dengan usia muda? Dan sebenarnya apakah umur 30 memang sudah tua untuk bekerja? Sebenarnya 30 tahun itu bukan tua ya. Kalau kita melihat definisi penduduk usia produktif, BPS menggunakan kelompok usia 15-64 tahun sebagai usia produktif. Artinya, secara demografis, umur 30 justru masih berada jauh di tengah usia produktif ya, seharusnya ya. Bahkan Indonesia sedang menikmati bonus demografi, katanya bonus demografi. Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan sekitar 72% penduduk Indonesia berada di angka usia produktif di 15-64 tahun. Jadi jika seseorang dengan umur 30 tahun dianggap tua, ini bukan karena kemampuan berpikir yang menurun drastis ya, seharusnya ya. Masalahnya ada di tempat lain. Apa itu? Yaitu cara pasar menilai kerja seorang itu berdasarkan usia. Kenapa perusahaan lebih suka yang muda? Itu poinnya ya. Salah satu alasan sederhana adalah biaya. Nah, jadi pekerja muda itu sering dianggap lebih mudah dibentuk. Mereka mungkin memiliki banyak tuntutan terhadap posisi, gaji, maupun fleksibilitas kerja. Perusahaan juga bisa mendapatkan seseorang yang relatif lebih baru dengan ekspektasi gaji yang lebih rendah. Kemudian ada alasan lain, energi dan fleksibilitas. Pekerja umur 20-an itu sering dianggap lebih mudah bekerja dengan jam panjang, berpindah tempat, mengikuti sistem baru, atau menerima perubahan pekerjaan. Nah, yang jadi masalah adalah anggapan seperti ini nggak selamanya benar ya, karena pekerja usia 30 tahun justru memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak pekerja baru nih. Terutama itu adalah orang-orang yang di usia 20-an. Kita ngomongin pengalaman dulu deh. Mereka mungkin sering sekali menghadapi berbagai macam pengalaman-pengalaman yang menghadapi atasan, melakukan kesalahan tapi dia bisa meng-solve masalah itu, pernah mengelola proyek, atau bahkan yang lebih penting mereka juga sudah tahu di dunia kerja itu sebenarnya berjalan seperti apa gitu. Tapi ada masalah yang lebih besar. Fenomena ini sebenarnya nggak berdiri sendiri ya. Pasar kerja di Indonesia itu memang sangat kompetitif. Menurut BPS pada Agustus tahun 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia itu mencapai sekitar 154 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 146 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT berada di angka 4,8%. Artinya, jutaan orang berada dalam kondisi mencari pekerjaan tetapi belum tentu mendapat pekerjaan. Dan dalam kondisi seperti ini, perusahaan punya pilihan yang banyak. Satu lowongan bisa didatangi ratusan bahkan ribuan pelamar. Akibatnya perusahaan bisa semakin mudah untuk memfilter atau melakukan penyaringan. Kita mulai dari pendidikan pastinya ya. Ada juga dari filter tentang pengalaman bekerja, domisili, dan tentu saja usia. Ironisnya, yang muda pun tidak mudah mendapatkan pekerjaan sebenarnya ya. Kalau kita melihat data ketenagakerjaan, kelompok usia muda justru menghadapi masalah pengangguran yang lebih berat. BPS mencatat TPT pemuda lebih dari 2 kali tingkat nasional.
analisanya. Mengenai mismatch pendidikan dan pemuda, lebih dari sepertiga pemuda justru bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi sebenarnya ada paradoks nih. Usia 20-an dianggap terlalu muda dan belum pengalaman, usia 30 dianggap terlalu tua untuk posisi tertentu. Sedangkan orang usia 40-an bisa dianggap terlalu mahal. Dan ketika masuk 50-an, tantangannya bisa semakin berat. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kapan sebenarnya seseorang dianggap ideal untuk dunia kerja di Indonesia? jadi aneh kan ya? Yang muda salah, yang tengah-tengah salah, yang tua salah juga. Jadi maunya apa nih perusahaan ini? Jadi masalahnya itu bukan sekedar karena umur ya. Menurut saya pribadi, kita perlu berhenti melihat masalah ini hanya sebagai perusahaan tidak mau mempekerjakan orang yang berumur 30-an. Masalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pekerjaan dan kebutuhan industri. Jadi gak ketemu nih antara kebutuhan industri dan keterampilan itu gak ketemu. Teknologinya mulai berubah, cara perusahaan bekerja berubah, software berubah, digitalisasi udah pasti gak bisa dinafikan. AI mulai mengubah banyak pekerjaan, dan seorang yang lama 5 atau 10 tahun hanya mengandalkan satu kemampuan, bisa-bisa ya tertinggal lah jadinya ya. BPS sendiri menyoroti pentingnya keterampilan digital, sertifikasi, kompetensi, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, mengurangi mismatch antara pendidikan dan pekerjaan. Jadi, masalahnya bukan di umur 30, tapi apa yang bisa kita tawarkan di usia 30 tahun. Itu sih sebenarnya. Jadi, bagaimana nih untuk orang-orang yang udah umur 30 agar dia masih bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan atau company-company yang mereka inginkan. Ini sih bagian yang paling penting ya sebenarnya ya. Karena mungkin ada orang yang sedang menonton video ini atau sedang berada di dalam kondisi yang sama seperti yang sekarang kita bahas, sudah 30 tahun, sudah menikah, cicilannya banyak, tapi pekerjaan belum juga ditemukan. Dan kalau kamu dalam posisi seperti ini, jangan anggap hidupmu sudah selesai. Justru kamu harus mengubah strategi. Apa sih strateginya? Pertama, berhenti menjual umur dan jual kemampuan kamu. Jangan datang ke perusahaan dengan pesan, saya sudah bekerja 8 tahun, tapi jelaskan kamu memiliki skill apa yang bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan tersebut, ataupun kamu bisa mengoperasikan apa, atau kamu punya skill apa yang bisa kamu berikan kontribusinya untuk si perusahaan tersebut. Yang kedua, jangan hanya mengejar yang memberikan lowongan dengan syarat usia. Ini kesalahan yang sering terjadi sih sebenarnya. Seseorang yang berusia 30 tahun itu selalu melihat 100 lowongan mungkin, dan mereka berpikir kalau itu tuh akan hanya ditujukan untuk mereka yang maksimal di usia 27 tahun gitu. Dan saya sendiri merasa saya sudah tidak relevan atau sudah tidak layak untuk melamar. Sebenarnya ini adalah satu pengkotakan cara berpikir yang salah ya sebenarnya. Toh kita juga masih ada peluang, masih ada kesempatan gitu dengan kita bisa menguraikan skill kita apa, kemampuan kompetensi kita apa yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya kita jangan terpatok dulu nih dengan syarat yang diberikan maksimal umur 27 tahun. Alangkah baiknya kalau kita coba aja dulu, kita apply aja dulu. Siapa tahu berjodoh ya kan. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah yang memang biasanya orang sudah lupakan nih untuk orang-orang yang di usia 30 karena merasa mereka punya pengalaman jam terbang dengan segala macam apa yang mereka miliki, mereka lupa untuk mengupgrade skill. Ini tuh terdengar klise ya sebenarnya, tapi justru sangat penting gitu kalau kamu berusia di 30 tahun dan bersaing dengan orang-orang yang berusia 20-an, dan jangan coba-coba kamu untuk berpikir untuk bisa mengalahkan mereka dalam hal umur, itu udah pasti nggak bisa. Tapi kalahkan mereka dengan pengalaman dan skill yang tidak mereka miliki. Misalnya di usia 30 kamu masih ada ngambil kursus di luar jam kerja, atau kamu bisa mendapatkan skill-skill AI kamu bisa belajar digital marketing, kamu bisa belajar programming design, atau kamu bisa mempelajari dunia sales, atau kamu bisa mempelajari software-software yang sifatnya bisa membantu pekerjaan kamu. Itu bisa menjadi satu nilai plus yang sebenarnya itu yang benar-benar memang dibutuhkan di luar requirement dari si perusahaan itu yang mencari kandidat perusahaannya ya. Jadi kamu harus upgrade skill kamu supaya bisa menjadi nilai plus bagi si perusahaan itu. Nah, dan yang keempat, satu hal yang sering saya jumpai bagi mereka yang udah usia 30-an itu, mereka selalu merasa gengsi memulai dari bawah karena mereka merasa gua
punya skill, gue punya pengalaman, gue punya jam terbang di dunia profesional, dan ngapain juga gue mesti harus mulai dari nol. Sebenarnya ini salah ya. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, persaingan ini sekarang sini sudah mulai nggak melihat jam terbang kita seperti apa, latar belakang kita seperti apa ya. Jadi memang kecil peluang yang kita punya, kita harus benar-benar bisa memaksimalkan si peluang-peluang itu ya. Which is kamu nggak usah ngerasa untuk malu memulai dari bawah lagi gitu. Semoga 4 tips yang tadi udah dijabarkan bisa menjadi pertimbangan atau masukan buat kamu yang sedang mencari kerja dan kamu yang berusia 30 tahun agar bisa tetap bersaing dengan anak-anak di umur 20-an. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa kalian berikan tanggapan, komen, like, dan jangan lupa kalian untuk subscribe juga ya konten ini, dan nantikan juga konten kita selanjutnya. Teruslah berkarya, teruslah produktif, dan teruslah memberikan energi positif dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di konten selanjutnya, dan bye-bye.